صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى مأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى حضرة نبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نهى به سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila an qala hukmu tadhizil mayyit fardu kifayatin ala man alima bihi minal muslimin al mutakallifin. Fala yakfi fi'lul malaikati awin nisa'i awis sabiyyi illa in ta'ayyana alaih wa yakfi ghuslul jinni 'inda ramli khilafan li ibn Hajar. Dhabitul mayyit alladhi yajibu tadhizuhu kullu muslimin ghairi syahidi wa ghairi siqti. Pembahasan kita Bapak-Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai hukum merawat orang yang meninggal. Sempat kita bahas sebelumnya perihal kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan tatkala kita melihat seseorang yang di hadapan kita sudah betul-betul meninggal dan sebelum dimandikan. Kemarin diantaranya memejamkan kedua matanya, mengikat kepalanya dengan tulang rahangnya diikat ke atas kepalanya, kemudian melenturkan persendian-persendian, melepas pakaiannya, meletakkannya di atas kasur, menghadapkannya ke arah kiblat sebagaimana layaknya posisi orang yang hampir meninggal. Kan demikian, ditaruh di dalam perutnya atau di atas perutnya sesuatu yang agak berat, biar tidak kembung, bahasanya tidak kemasukan angin, mendoakan si mayit dan seterusnya. Dan juga kalau bisa cepat-cepat untuk membebaskan tanggungannya, melaksanakan wasiatnya dan pengumuman akan kematiannya. Di antaranya tanggungannya kemarin itu adalah seperti membayarkan hutangnya, memintakan halal, perihal yang tanggungan waktu semasa masih hidupnya, mungkin dulu pernah menghibah, dimintakan keridhaan dan kehalalannya bagi orang yang pernah diribahinya. Mau tidak mau, ini termasuk bentuk melepaskan akan tanggungan pada diri si mayit. Di antaranya lagi
adalah mempercepat proses perawatan orang yang meninggal. Itu dianjurkan, nih, mempercepat itu dianjurkan. Karena memang sejatinya tidak dianjurkan lama kecuali kalau dalam ya beberapa ya keadaan, ya karena memang menuntut yang semacam itu mau tidak mau, tapi anjurannya itu lebih cepat, lebih bagus. Dan demikian. Kemudian kemarin juga sempat kita bahas nih di dalam catatan kakinya itu perihal menyium wajahnya orang alim tatkala si alim tadi meninggal. Maka bagaimana? Yundabu, disunahkan, ya? Tidak masalah. Kalau ada orang yang meninggal, orangnya kebetulan orangnya soleh, kebetulan orangnya alim, kemudian kita mencium ya wajahnya, maka itu hukumnya sunnah. Demikian ya. Dan juga kalau seumpama yang dicium itu bukan orang alim, bukan juga keluarganya, mungkin atau yang lainnya, maka hukumnya itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Ya bagusnya enggak, kecuali kalau ada kekerabatan itu masih dianjurkan. Demikian nih orang tuanya, maka masih dianjurkan. Kalau orang alim nanti disunahkan, yang dibilang sekalian nih. Yang jelas semacam itu. Ini perihal ya sedikit berbicara tentang masalah mencium orang yang meninggal. Kemudian sekarang kita berbicara tentang hukum merawat orang yang meninggal. Kata beliau, merawat orang meninggal daripada memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, dan kemudian mengkubur, ini namanya tajhizul mayyit. 4 macam, yaitu diawali dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian mengkubur. Ini semuanya adalah kewajiban bagi kita apabila kita mengetahui orang meninggal. Kalau kita tahu bahwasanya ada yang meninggal, maka hukum merawatnya itu fardu kifayah. Dan ini bagi siapa? Bagi orang muslim yang mukallaf. Berarti gini Mas sekalian, fardu kifayah di sini bukan berarti sekampungan, bukan, karena terkadang ada yang tidak mengenal atau tidak mengetahui bahwasanya si A itu meninggal. Ada terkadang semacam itu. Apakah dosa nanti kalau dia tidak merawatnya? Enggak. Di sini beban kewajiban merawat orang yang meninggal ini bagi orang yang mengetahui akan kematian si A tersebut. Kalau seumpamanya yang mengetahui akan kematiannya itu 10 orang, maka 10 orang ini hukum merawat itu fardu kifayah. Kalau ada salah satu yang merawatnya, maka yang 9 itu gugur kewajibannya. Tidak dituntut untuk merawat orang yang meninggal. Ini bagi yang tahu. Kan demikian Kalau orang itu tidak tahu, mungkin maaf orangnya kepo, tidak tahu HP semuanya, tidak punya HP bahkan. Jadi informasi itu lambat, dia tidak tahu. Dia tidak ngapa-ngapa, tidak merawat, apakah dosa? Ya tidak, karena memang tidak tahu. Ini terbebani kalau orang tadi itu ngerti tahu. Dan ini bagi orang yang mukallaf. Dan ini selama dia itu mukallaf, sudah balik dan berakal. Kalau anak kecil, ya tidak ada kewajiban. Kalau anak kecil semuanya ini 10 orang tadi itu tidak mengerjakan semuanya. Dibiarkan ada yang meninggal, dibiarkan sampai busuk mungkin, maaf dibiarkan. Kan sejatinya yang 10 orang itu dosa. Kemudian ada yang tahu itu anak kecil. Di antara yang 10 itu anak kecil yang belum balik, yang belum mukallaf. Dosa enggak kira-kira? Enggak. Karena di sini beban fardu kifayah ini bagi siapa? Bagi orang muslim yang sudah mukallaf. Demikian ya berarti di sini bukan perempuan, bukan perempuan nantinya. Mari kita baca selanjutnya. Kata beliau, kan tadi hukum merawat orang yang meninggal ini hukumnya fardu kifayah. Jadi bagi orang yang mengetahui akan kematian si A, maka semuanya yang tahu tadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian kata beliau, falayak fi fi'lul malaika, maka tidak cukup atau tidak dianggap, tidak sah apabila yang merawat orang yang meninggal tadi itu adalah seorang malaikat. Tidak cukup. Berarti kewajibannya itu belum gugur bagi yang tahu. Bagi yang tahu. Seumpama Bapak sekalian, yang tahu ini selain yang 10 tadi itu sama malaikat yang tahu. Kemudian yang mengerjakan itu malaikat yang merawat tadi. Maka gugur enggak? Enggak, belum cukup. Atau mungkin perempuan yang merawat, yang melakukan proses itu perempuan. Ini yang meninggal semuanya laki-laki, semuanya laki-laki. Yang mensolatkan juga perempuan. Laki-laki tidak mau mensolatkan, padahal
Di antara yang tahu orang meninggal si A tadi itu adalah laki-laki yang sudah dewasa, yang nolati perempuan, yang laki-laki tidak. Apakah cukup? Tidak cukup, tidak sah. Kecuali kalau ini karena memang maaf sekalian kan ada 4 hal tadi ini, ada memandikan, ada mengkafani, ada mensolatkan, ada mengkuburkan. Tapi tentunya ada rinciannya sekalian. Ini tidak semuanya kita pukul rata hukumnya, karena tentunya kalau memandikan, kalau mayitnya perempuan, maka yang memandikan sama-sama perempuan. Kita laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh memandikan, tidak boleh memandikan nantinya hukumnya. Kecuali masalah mensolatkan. Kalau mensolatkan ini, maka kewajibannya itu yang menggugurkan itu adalah laki-laki, perempuan tidak. Demikian makanya tidak cukup kalau perempuan itu tidak cukup. Kalau dia berupa mensolatkan tidak cukup. Harus laki-laki. Begitu juga anak kecil tidak cukup juga. Anak kecil yang merawat orang meninggal tadi tidak cukup, anak kecil tadi. Kecuali kalau tertuju dan tertentu pada anak kecil tadi. Seumpama di tempat tersebut itu perempuan semuanya. Tidak ada yang laki-laki yang dewasa, tidak ada. Ada cuma anak kecil. 1 orang laki-laki, tapi kecil. Belum balik dia, umurnya 10 tahunan, belum balik dia. Maka yang gugurkan kewajibannya berupa mensolati dan seterusnya dari siapa? Anak laki-laki tadi. Mau tidak mau. Selama ada anak laki-laki tadi, maka perempuan tidak boleh. Kan demikian tidak boleh. Berarti bagaimana? Anak laki-laki tadi itu tertuju padanya dan nanti wajib bagi dia untuk mensolatkan si mayit, untuk merawat si mayit tadi itu. Mau tidak mau, karena tertuju padanya. Tapi kalau ada yang dewasa, ya tidak cukup dia yang merawat. Kan tadi ada 10 orang tadi, 10 orang tahu yang dewasa tadi bahwasanya si A meninggal. Tidak taunya yang merawat yang meninggal itu yang anak kecil, yang di luar 10 yang dewasa tadi. Maka cukup dia tidak cukup, tidak sah. Kan demikian, karena kewajibannya itu bagi yang dewasa. Maksudnya dewasa itu adalah yang sudah baligh dan berakal. Bahasanya sudah mukallaf. Demikian nilai sekalian, ini sudah yang sekalian. Kemudian wayak fi huslul jinni, cukup kalau berupa memandikannya itu adalah seorang atau yang berbangsa jin. Yang memandikan itu adalah bangsa jin. Ada mayit laki-laki, yang memandikan adalah bangsa jin. Cukup tidak? Cukup. Menurut Imam Romli tapi menurut Imam Ibn Hajar tidak cukup. Alasannya kenapa kok cukup Bapak sekalian? Jin yang memandikannya lantaran jin itu sama seperti kita, dibebani beban syariat. Titik beratnya adalah karena sama-sama dibebani beban syariat. Mereka juga wajib beriman kepada Nabi. Mereka juga wajib sebagaimana yang diwajibkan bagi kita. Wajib mereka beriman kepada Nabi. Demikian makanya ada jin itu yang beriman, ada jin itu yang muslim. Mau tidak mau sekalian, karena memang sama seperti layaknya kita. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad itu sampai kepada bangsa jin, sehingga kalau bangsa jin atau jin yang memandikan maka cukup. Tapi kalau yang memandikan itu berupa anak kecil, ya selama ada orang dewasa ya tidak cukup. Kecuali kalau tidak ada orang dewasa yang gugurkan anak kecil, mau tidak mau anak kecil itu wajib dia memandikan. Mau tidak mau. Kalau anak kecil tadi menolak, saya tidak mau memandikan, padahal di tangan dia untuk menggugurkan kewajiban, di tangan dia untuk menggugurkan kewajiban memandikan mayit, dia tidak mau, dosa si anak kecil tadi. Makanya wajib dia memandikan. Demikian, mau tidak mau gugur nanti kewajiban bagi semuanya. Kalau si anak tadi itu memandikan, kalau memang tertuju pada dirinya. Kemudian sekalian, di sini yang perlu diperhatikan kembali adalah dhabitul mayyit alladzi yajibu tajhizuhu. Patokan orang yang meninggal yang wajib kita rawat. Siapa sih gerangan orang yang wajib kita rawat tatkala meninggal? Patokannya adalah kullu muslimin. Patokannya adalah setiap orang yang Islam. Setiap muslim patokannya. Ghairi syahid, dan dia bukan mati syahid. Wa ghairi siqti, dan dia bukan bayi prematur yang mati. Maksudnya sikti itu belum waktunya lahir, dia sudah keburu lahir. Belum hidup, tapi dia sudah keburu lahir. Bayi ya prematur lah, bayi bukan bayi yang meninggal di waktu kecil itu sikti. Sikti itu bayi keguguran, yang mati kecil. Nanti akan ada pembahasannya. Sikti yang seperti apa yang tidak wajib dirawat, nanti ada pembahasannya setelah ini. Ada semacam itu sekalian nih. Nah, kalau ada orang muslim dia tidak
syahid, dia bukan bayi yang keguguran, okay? Dia baik tadi belum balik maupun sudah balik. Yang jelas kan dia muslim. Di sini tidak ada harus balik, tidak ada. Pokoknya kalau ada orang meninggal, dia muslim, dia bukan mati dalam keadaan syahid, dia bukan bayi yang keguguran, maka wajib dirawat yang semacam ini. Berarti wajib apa? Dimandikan wajib, kan demikian, dikafani wajib, disolatkan wajib, dan dikubur pun juga wajib. Mau tidak mau. Demikian juga sekalian, ini patokan mayit yang wajib dirawat. Berarti kalau dia bukan muslim, beda lagi. Kalau dia bukan muslim sekalian, tidak ada kewajiban. Ada orang kafir, gitu nih, tidak dirawat, dibiarkan begitu aja. Dosa tidak kita yang tahu seorang muslim tadi? Tidak dosa. Alasannya dia bukan seorang muslim. Kalau dia mati, tidak ada yang merawat, tidak ada urusan kita. Maksudnya tidak ada urusan itu kalau kita tidak mau merawat pun tidak masalah, tidak berdosa. Beda dengan yang muslim tadi. Kalau yang muslim tadi itu meninggal, kemudian kita tidak mau merawat dan kita tahu ya mau tidak mau bisa jadi kita dosa. Tapi kalau yang tadi itu Bapak sekalian, orang yang non muslim tadi meninggal, maka tidak ada kewajiban apapun itu. Jadi kalau dibiarkan gitu aja, saya tahu itu meninggal, yang non muslim tadi meninggal. Kemudian saya sengaja tidak merawat, tidak apa-apa, tidak masalah. Maksudnya tidak masalah dan tidak apa-apa itu maksudnya adalah tidak berdosa bagi dia. Tidak ada kewajiban untuk merawat itu, tidak ada kewajiban. Beda kalau yang tadi muslim, dia bukan mati syahid dan dia bukan bayi yang meninggal di waktu kecil. Demikian nih. Kemudian sekalian saya lanjut di sini perihal hukum tadhiz syahid. Hukum merawat orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid Bapak sekalian, yang di dalam peperangan melawan orang kafir kemudian dia mati. Kenapa sih kok dinamakan syahid orang itu? Syahid itu dari kalimat yashhadu, syahida yashhadu, atau syahada yushahidu bisa. Kalimatnya syahada yashhadu, fi'il madinya. Kenapa kok dinamakan dia itu orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah tatkala mati? Karena alasannya li syahadatillahi wa rasulihi lahu bil jannah. Karena lantaran persaksian Allah dan persaksian Rasulullah untuk dirinya bakalan dapat jaminan masuk surga. Makanya dinamakan syahid. Syahid itu karena menyaksikan karena Allah dan Rasul menyaksikan bagi dia bakalan masuk surga. Makanya dinamakan orang mati syahid. Dan juga alasannya lagi yang kedua diantaranya kenapa kok dinamakan mati syahid? Karena si mati tadi, si orang yang meninggal tadi, yang mati dalam keadaan syahid tadi, dia yashhadu, dia itu menyaksikan al-jannata, surga. Karena dia menyaksikan surga. Hala mauti tatkala dia meninggal, makanya dinamakan mati syahid. Jadi ada dua alasan nih. Di antaranya lagi alasan yang ketiga, alasannya karena ruhnya dia itu melihat dan menyaksikan surga sebelum yang lainnya. Sebelum anggota yang lainnya, ruhnya sudah menyaksikan surga. Oleh karenanya dinamakan mati syahid. Ada juga pendapat yang keempat dinamakan mati syahid karena darahnya yang bercucuran itu tadi itu menyaksikan bahwasanya dia bakalan masuk surga. Makanya dinamakan mati syahid. Itu kenapa kok orang yang meninggal itu dinamakan orang yang mati syahid. Lantaran itu tadi karena syahid itu dari kalimat syahada yashhadu atau syahida yashhadu, artinya menyaksikan. Karena memang si mayit menyaksikan surga sebelum dia meninggal, atau persaksian daripada Allah dan Rasulnya bahwasanya dia bakal dijamin masuk surga. Demikian ini tadi sekalian. Kenapa kok dinamakan orang itu adalah orang yang syahid. Kemudian sekalian, perihal hukum merawat orang yang mati syahid itu adalah yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi ismihi. Tentunya berbeda-beda merawatnya, hukumnya dengan berbeda-beda pula pembagiannya. Ini tergantung pembagiannya yang seperti apa. Karena orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Jadi kalau ditinjau dari sisi perawatannya, orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada kalanya syahid di dunia dan akhirat. Ada kalanya syahid di dunia.
ada kalanya yang ketiga syahid di akhirat saja. Terkadang ya, jadi dari sisi ini tentunya ada tiga macam. Maka tentunya merawatnya pun juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada pun yang pertama nih, langsung saja sekali. Yang pertama adalah syahidu dunya wa akhirah, yaitu orang yang mati syahid di dunia dan juga di akhirat. Yang dimaksud dengan orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat itu adalah definisinya, pengertiannya, man kutila fi ma'rakatil kufar, orang yang terbunuh, yang meninggal di dalam peperangan melawan orang kafir. Kalau ada orang muslim balik berakal, dia melawan orang kafir, berperang melawan orang kafir, kemudian dia terbunuh, maka dia dinamakan orang yang mati syahid dunia dan akhirat apabila niatannya berperang itu menjunjung tinggi kalimat Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, mau tidak mau ini namanya mati syahid dunia dan akhirat, sesuai niatannya, sesuai dengan perintah agama. Karena terkadang ada juga sekalian berperang juga judulnya, berperang juga melawan orang kafir juga, tapi niatannya beda. Ya tentunya berbeda juga. Di akhirat dia bukan orang yang mati syahid. Di dunia dinamakan mati syahid di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi karena ini niatnya karena Allah juga, menjunjung tinggi kalimat Allah, mau tidak mau juga sama. Mau tidak mau penamaannya adalah mati syahid dunia dan akhirat. Demikian, ini yang pertama. Kemudian kenapa sabab tasmiyatihi bidzalika? Sebab penamaan orang mati syahid dunia dan akhirat bagi orang ini tadi yang berperang melawan orang kafir, meninggal, kemudian niatannya karena Allah. Kenapa dinamakan syahid dunia dan akhirat? Lantaran orang ini yu'ta hukma syahid di dunia, orang ini diperlakukan, diberikan kepadanya hukum orang mati syahid di dunia, indanas di hadapan orang, wa kadzalika fil akhirah, begitu juga nanti di akhirat kelak juga sama, ini akan diperlakukan sebagaimana orang mati syahid di akhirat juga. Apa nantinya yang di akhirat kelak? Dia bakal mendapatkan martabat kedudukan orang-orang yang mati syahid. Di akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Demikian di dunia diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang mati syahid, di akhirat juga sama demikian. Dan bahkan dia mendapatkan kedudukan yang tinggi sebagaimana kedudukan orang-orang yang mati syahid. Demikian ini karena niatannya juga penting. Hukumnya seperti apa merawat orang ini Bapak sekalian? Merawat yang jenazahnya ini seperti apa hukumnya? Kata beliau, untuk merawatnya adalah la yughassalu, dia tidak dimandikan, wala yusalla alaih, dan dia tidak disolatkan, wa yukaffanu, wajib dikafani, wa yudfan, dan wajib dikubur. Jadi tidak wajib dua, tidak boleh nantinya tidak disolatkan, sebelumnya tidak dimandikan, dan tidak disolatkan. Karena mau tidak mau sekalian, tatkala belum dimandikan kan berarti masih berhadas, masih banyak najisnya, tentunya tidak mungkin disolatkan. Karena mensolat itu harus suci, harus dimandikan terlebih dahulu, baru waktu sholat itu tiba. Kalau belum dimandikan sampai kapan tidak mungkin sholat, tidak mungkin tiba kewajiban sholat kalau belum dimandikan, belum disucikan. Kan demikian, makanya kalau tidak dimandikan jelas ini tidak mungkin disolatkan. Kalau tidak disolatkan, ya karena memang tidak dimandikan, kan demikian. Namun kewajiban berikutnya tetap berlaku, yaitu dikafani dan juga dikubur. Demikian, ini bagi orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Kemudian bersekali lagi di sini yang berikutnya kata beliau, sebab kenapa ada muhusli, sebab kenapa kok tidak dimandikan orang ini tadi yang mati syahid dunia dan akhirat ini, kenapa kok tidak dimandikan? Alasannya liibqai athari syahadati alaih, agar masih tetap bekas syahadah atasnya. Jadi bekas mati syahidnya itu masih ada pada dirinya, bekasnya itu masih ada. Ya karena di lumpuran darahnya tadi waktu yang dia dapatkan di waktu dia berperang melawan orang kafir masih ada. Makanya biar tetap ada. Karena kata beliau, haitsu innal husla, karena sekiranya bos sekalian, apabila kita mandikan, yuzilud dam, akan menghilangkan darahnya tadi. Allazi takunu raihatuhu ka raihatil miski yaumal qiyamah, yang mana darah tadi itu Bapak sekalian baunya nanti
di akhirat kelak seperti layaknya bau misik minyak kasturi. Baunya itu semerbak nantinya ya. Kalau dihapus di dunia, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa, baunya hilang kan gitu. Baunya hilang, ini bahasanya. Makanya tidak dimandikan bos sekalian ya. Kecuali kata beliau bos sekalian ya, si orang yang meninggal tadi, yang mati syahid, yang berlumuran darah tadi kan tidak dimandikan ya. Kecuali darah tadi, kecuali yang ada pada dirinya itu adalah najis selain darah. Seumpama ada darahnya, ada juga najis yang lainnya. Mungkin ya kena kotorannya, mungkin kotoran itu kencing atau yang lainnya. Ada kena tubuhnya selain darah. Kalau darah tidak boleh kita menghilangkannya, tidak boleh kita memandikannya, kecuali ada benda najis dalam tubuhnya orang tadi yang mati syahid dunia akhirat, ada najisnya. Tapi najisnya tadi selain darah. Maka bagaimana? Wajib dihilangkan najisnya tadi, wajib dihilangkan. Tidak dimandikan memang, tapi wajib dihilangkan. Kalau tadi najisnya itu di kaki, kebetulan kaki tadi kena kencingnya mungkin, di situ juga banyak darahnya. Kemudian kita kan mau tidak mau wajib menghilangkan najisnya. Sekalipun tatkala kita menghilangkan najisnya, kehilang juga atau ikut hilang juga darahnya, maka boleh tidak masalah, karena kewajibannya itu tetap mensucikan daripada najis, tetap wajib. Selain darah, tapi kalau darah ya tidak boleh kita untuk menghilangkan. Tapi kalau ada najis yang lain selain najis darah, ya mau tidak mau wajib kita untuk menghilangkannya. Sekalipun dengan menghilangkannya darah ikut hilang, sebagian darah ikut hilang, tidak masalah, karena itu kewajibannya semacam itu. Demikian ini kalau memang terjadi yang semacam itu. Terkadang ada kalau memang semacam itu. Kemudian sekalian, kenapa kok tidak disolatkan? Ya memang sebetulnya kalau kita bicara tentang waktu sholat kepada mayit, itu sebetulnya waktunya setelah dimandikan, kan demikian. Kalau belum dimandikan maka sholat pun tidak bakal tiba, kecuali kalau sudah dimandikan baru nanti sholat itu masuk waktunya untuk mensolati si mayit, kan demikian. Tapi di sini alasannya kata beliau, kenapa kok tidak disolati? Karena orang yang mati syahid dunia dan akhirat itu pada dasarnya dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka tidak perlu disolatkan lagi. Karena kalau sholat itu kan sebetulnya sekalian kita minta kepada Allah agar si mayit itu diampuni. Nah ini orang yang sudah diampuni kok, nggak perlu lagi disolatkan. Bahasa kasarnya semacam itu. Saking hebatnya orang yang mati syahid di dunia dan akhirat. Kemudian sekali saya lagi di sini. Yang kedua adalah syahidud dunia, yaitu syahid di dunia. Pengertiannya, orang mati syahid di dunia, apa pengertiannya? Kata kita mungkin berpikir syahid di dunia, apa maksudnya syahid di dunia itu? Definisinya adalah orang mata fi ma'rakatil kufar, orang yang mati di peperangan melawan orang kafir. Cuma niatannya yang membedakan. Wa kanat niyatuhu, namun ada niatannya dunyawiyatan, niatnya itu duniawi. Contohnya seperti apa niat duniawi itu? Kana ilil ghanaimi, biar mendapatkan harta rampasan niatnya. Kalau nanti berperang, bunuh orang, nanti harta yang dibawa jadi milik kita. Kan gitu kita dapat banyak harta supaya, makanya kita ikut perang. Niatannya itu bukan karena menjunjung tinggi kalimat Allah, cuma itu aja niatnya, duniawi. Ya jelas kalau dia mati, ya syahidnya di dunia, di akhirat tidak dapat ya golongan orang-orang mati syahid, tidak dapat ampunan Allah, tidak dapat surga. Di dunia aja namanya harum, tapi di akhirat namanya tidak harum sama sekali. Demikian ini rugi, makanya dinamakan syahid di dunia. Karena di dunia ya namanya harum lah bahasanya, di akhirat tidak dapat apa karena niatannya yang membedakan buat sekalian. Ada yang model semacam itu sekalian, namanya orang berperang. Kan demikian ada niatan-niatan duniawi itu ada, dan bahkan orang yang berhijrah dengan Nabi pun ada yang niatannya bukan karena Allah, karena ingin nikahi seorang perempuan. Ada juga muhajir Ummi Qais namanya, dia berhijrah karena ingin mendapatkan sosok wanita yang ia idamkan, namanya Ummu Qais ya, makanya dinamakan muhajir Ummi Qais. Orang ini hijrah karena perempuan tadi. Ada juga yang niatannya itu duniawi, yang demikian intinya ya hijrahnya ya kayak gini juga, matinya mati
syahidnya cuma di dunia, hijrahnya ya tidak bernilai apapun di sisi Allah. Demikian ya, karena semuanya itu harus kalian tergantung niatan yang kita niatkan. Demikian, atau mungkin niatannya itu sum'ah bainan nas, ingin dielu-elukan orang. Sum'ah itu dari kalimat sami'ah, mendengar. Sum'ah itu maksudnya biar namanya itu harum, biar didengar orang, biar dielu-elukan. Ini ikut perang, masya Allah, ini gagah berani, ini pasukan Nabi, mungkin niatannya kayak gitu. Ya sama, ini bagian daripada niatan duniawi, bukan hanya materi. Kalau yang pertama kan materi tadi, niatnya untuk apa? Agar dapat harta rampasan, itu materi. Kalau ini kan ya bukan materi, tapi juga sama kan, itu bagian daripada duniawi, pingin dilulukan orang biar dapat kedudukan, mungkin dapat ya pujian orang dan seterusnya, itu juga sama. Itu bagian daripada niatan duniawi. Kemudian kata beliau, kenapa dinamakan dengan yang demikian itu? Syahid di dunia saja, alasannya sebabnya adalah yu'ta hukma syahid, diberikan kepadanya hukum mati syahid fil ahkami dunyawiyah, di dalam hukum-hukum duniawi. Tapi wala yu'ta martabat syuhada, dan dia tidak bakal diberikan kepadanya kedudukan orang-orang yang mati syahid yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, lantaran bisababi niyatihi ad-dunyawiyah, lantaran sebabnya adalah niatannya yang kurang tepat, yaitu niatannya karena duniawi. Di dunia diperlakukan seperti orang mati syahid, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, bukan termasuk orang yang mati syahid. Hukumnya seperti apa merawat mayat yang ini, yang nomor 2 ini hukumnya? Maka kata beliau, kahukmi syahid di dunia wal akhirah, merawatnya ya kan memang kita perlakukan seperti orang mati syahid dunia akhirat, berarti kita memperlakukannya sebagaimana memperlakukan orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Berarti apa? Falau nughsilhu, kita tidak memandikannya, kan demikian nih? Tidak memandikannya, wala nusolli alaih, dan kita tidak mensolatinya. Tapi kita mengkafani dan mengkuburnya saja, sama, merawatnya sama. Tidak ada bedanya antara syahid dunia dan akhirat atau syahid dunia saja. Kita memperlakukannya di dunia sama, seperti layaknya orang mati syahid. Karena gini sekalian, karena agama itu menghukumi dohirnya, nampaknya. Karena nampaknya dia ikut perang, dohirnya dia sama seperti mereka juga, ya sudah, sama juga seperti dia hukumnya. Kita perlakukan sama seperti mereka, tidak dimandikan, tidak disolatkan, kan demikian. Karena agama itu memandang dohirnya aja. Adapun nanti urusannya, hatinya, niatannya, itu nanti balasannya di akhirat, kan demikian juga sekalian. Ini setidaknya sekalian ya. Kemudian yang ketiga sekalian adalah syahidu akhirah, yaitu syahid akhirat. Syahid akhirat. Jadi beda dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang ketiga ini syahid akhirat. Jadi di akhirat dia tergolong orang-orang mati syahid. Jadi syahidnya di akhirat, di dunia enggak. Siapa itu sekalian? Kata beliau, wahum katsir. Yang ini Bapak sekalian, ini banyak. Kalau ini banyak. Ini banyak sekali. Ausolahum ba'duhum ila sab'ina. Bahkan sebagian para ulama menyampaikan orang-orang yang mati syahid akhirat itu sampai 70. Sampai 70 orang, 70 macam. Sebagaimana atau seperti man qutila duna malihi, orang yang terbunuh karena menjaga hartanya. Maaf ada orang sekalian, hartanya dirampas, mungkin maaf dia membela diri. Dia membela diri, mempertahankan hartanya. Kemudian dia mati. Bisa jadi matinya itu mati syahid. Karena kita sekalian karena menjaga harta itu, saya sering mengatakan menjaga harta itu seperti layaknya menjaga nyawa kita. Seperti layaknya menjaga harga diri kita, menjaga nasab kita. Kan demikian ini kewajiban menjaga harta. Makanya tidak boleh orang itu serta-merta mengambil hartanya orang, tidak boleh. Itu hukumnya haram. Kalau tidak didasari dengan yang hak, yang benar, tidak sesuai dengan agama, tidak boleh. Makanya menjaga harta itu suatu kewajiban bagi seorang muslim. Kan demikian. Kalau dia meninggal mempertahankan hartanya, kemudian dia terbunuh, maka kalau memang betul-betul niatnya untuk mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Dia mati syahid, syahidnya di akhirat. Demikian Kemudian contohnya lagi kata beliau adalah au nafsihi, atau menjaga dirinya, menjaga dirinya karena dia mungkin
ya dipukuli orang atau mungkin didolimi orang, dia menjaga dirinya, ya. Tapi tidak taunya terbunuh, gitu ya, terbunuh. Beda kalau maaf ya, orang yang saling membunuh beda, ya. Kan ada hadis Nabi al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh sama yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kemudian kata para sahabat Nabi, kalau yang membunuh jelas ya Rasulullah, yang membunuh jelas dia masuk neraka. Kan demikian. Terus fama badul maktul. Terus seperti apa ya Rasulullah keadaan gerangan orang yang terbunuh? Kok bisa dia juga masuk neraka? Maka kata Nabi, karena dia itu sebetulnya berhasrat juga ingin membunuh orang yang membunuh dirinya. Karena niatannya ingin bunuh, cuma kalah ilmunya mungkin akhirnya dia mati. Kan ini makanya dua-duanya masuk neraka. Kan ini enggak nih, kita ini cuma mempertahankan harta kita aja, mempertahankan diri kita, mungkin ya menjaga diri kita. Ini enggak taunya ya kita dianiaya orang, kemudian kita dibunuh. Nah, maka bisa jadi yang demikian itu kalau dia matinya mati syahid. Kita bela diri aja, kita enggak niat untuk membunuh itu, enggak. Kan demikian nih, kita cuma membela diri aja. Kita membela diri kita. Kalau kita terbunuh, maka kita mati syahid. Demikian itu syahidnya syahid akhirat. Atau mungkin menjaga harga dirinya. Ada orang mungkin ya harga dirinya dilecehkan, ini kemudian dia terbunuh. Ya mungkin kayak seorang wanita mungkin diperkosa atau apa kemudian dibunuh. Kalau memang itu betul kayak gitu sekalian, dipaksa memang semacam itu, maka kalau meninggal, dia meninggalnya dalam keadaan syahid di akhirat. Demikian nih. Karena terkadang kita kalau lihat semacam itu kita langsung menjudge, oh ini orang jelek, orang belum tentu juga bisa jadi mati yang semacam itu, tapi di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang amat sangat tinggi. Memang kelihatannya tidak bagus matinya, tapi bisa jadi itu matinya adalah syahid akhirat. Sama halnya nanti wal maqtul, orang yang kena penyakit perutnya sakit, akhirnya gara-gara itu dia meninggal, bisa jadi ini syahid akhirat. Atau mungkin gharik, matinya dalam keadaan tenggelam, harik, mati kebakar. Itu semuanya bisa jadi sekalian, itu semuanya terbilang orang mati syahid di akhirat. Kemudian kalau di dalam catatan yang di bawah itu ada catatan tadi bahwa sekalian termasuk syahid di akhirat itu adalah orang yang meninggal hadiman wa ghariban. Hadiman itu ya kena robohan atau tertabrak, itu juga sama, itu juga mati dalam keadaan syahid di akhirat. Ghariban, orang yang terasingkan, tidak ada siapa-siapa, terasingkan, akhirnya tidak bisa makan, tidak bisa minum dan seterusnya, akhirnya dia mati kelaparan, terasingkan, maka sama, dia mati syahid. Dan orang yang terbunuh dalam keadaan didolimi, wal maktulu zulman, orang yang mati dalam keadaan didolimi, maka juga sama, dia orang mati syahid. Dan orang yang meninggal fi zamanit ta'un, orang yang mati di musim ta'un, wabah, kayak mungkin zaman corona, mungkin di mana-mana, bisa jadi kalau itu memang betul-betul wabah yang dibenarkan dalam agama, kan demikian. Karena memang kita tidak bisa mengelak, mau tidak mau di waktu itu kita bisa mengelak, karena memang semuanya ada prosedurnya pemerintahan, kan demikian. Intinya kalau sudah diisolasi, kemungkinan untuk kembali ke rumah itu minim sekali, biasanya tidak kembali biasanya, kan gini. Mau tidak mau, kalau memang betul-betul di waktu itu zaman ta'un dia meninggal, maka bisa jadi sekalian dia matinya mati syahid di akhirat. Kemudian di antara lagi orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama. Orang yang sekalipun orang yang menuntut ilmu agama tadi itu meninggalnya di atas kasurnya, tapi niatnya menuntut ilmu agama. Makanya sekalian saya sering mengingatkan sekalian kalau bisa setiap waktu kita niat untuk ngaji, belajar ilmu agama, belajar syariat. Kan demikian. Kalau toh nanti ya di minggu-minggu nantinya kita tidak bisa, kan sebenarnya dapat pahala. Kalau toh kita meninggal, kita tercatat orang yang menuntut ilmu agama. Kan demikian. Selepas ini ngaji lagi, karena tentunya belajar fikih atau belajar syariat itu adalah suatu kewajiban. Ini adalah fardu ain, setiap dari kita wajib untuk mempelajarinya, mau tidak mau, kan demikian. Oleh karenanya ada pasang niat. Pasang niat. Setelah ini pasang lagi, mudah off depan aku bisa berhadir, off depan bisa hadir lagi. Kalau toh nanti dia meninggal di tengah jalan, maka meninggalnya itu dalam keadaan menuntut ilmu agama, jelas matinya adalah mati syahid di akhirat. Kan demikian mati syahid di akhirat. Dan bahkan dalam satu redaksi hadis keterangan orang yang mati di waktu dia menuntut ilmu agama, tujuannya untuk menghidupkan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat.
tujuannya dia, kemudian dia meninggal, maka nanti di akhirat kelak, bukan di akhirat, maaf, di dalam kuburnya nanti Allah akan mengirimkan kepadanya seorang malaikat yang tugasnya adalah mengajari dia sampai menjadi orang yang alim, orang yang faqih. Nanti tatkala dibangkitkan oleh Allah, orang ini tadi dibangkitkan bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih. Ini diantara kelebihannya orang yang menuntut ilmu agama. Makanya pasang niat sekalian, karena yang membedakan itu niatnya kita. Kalau kita pasang niat sekalian, kalau toh siapa tahu nih orang yang meninggal tidak ada yang tahu, kan demikian nih. Jangan harap, jangan kita beranggapan kita masih lama, belum tentu. Kalau kita pasang niatan semacam ini, kemudian ternyata kita meninggal, maka yang kita harapkan adalah ya tadi Allah yuqayyidu lahu malakan. Allah akan mempersiapkan bagi kita seorang malaikat yang ngajari dia sampai menjadi orang alim. Nanti tatkala dibangkitkan oleh Allah, kita dibangkitkan bukan bersama para pekerja, tapi dibangkitkan oleh Allah sama orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu sangat luar biasa keistimewaan yang kita dapat apabila kita memiliki niatan-niatan yang soleh yang semacam ini. Demikian nih, karena syahid di akhirat itu amat sangat banyak. Di antaranya adalah orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Di antaranya lagi adalah orang yang meninggal karena karindangan, karena iskon. Iskon itu karena rindu, karena cinta. Tapi ada yang mengatakan cintanya itu tidak dipublikasikan, tidak diungkapkan. Dia memendam cinta, memendam rasa. Saking rindunya, saking demennya, saking ditahannya, katanya dia meninggal. Maka bisa jadi meninggalnya itu dalam keadaan syahid di akhirat. Asalkan dipendam, dipendamnya. Demikian ini kalau mati kerindangan, mungkin dia mati. Bisa jadi matinya itu rindunya itu rindu yang dihalalkan dalam agama. Bisa jadi dia rindu kepada istrinya, mungkin mau kan halal aja, tidak masalah. Akhirnya mati dia kerindangan, maka benar mati syahid juga. Mati syahid juga di akhirat kelak. Kemudian di antara lagi adalah orang yang meninggal atau seorang wanita yang meninggal di waktu dia ditalak suaminya. Karena ditalak suaminya, tidak taunya di waktu itu, dia sebelum merujuk, dia kok meninggal. Bisa jadi sekalian, meninggalnya itu adalah syahid di akhirat. Demikian ini di antaranya macam-macam orang yang mati syahid, walaupun tadi disebutkan sampai 70 macam orang. Disebut atau sebab dinamakan mati syahid di akhirat itu adalah karena orang ini dinamakan mati syahid di akhirat, tidak di dunia, ya karena bahwa sekalian Allah akan memberikan kepadanya tingkatan atau martabat orang-orang mati syahid di akhirat. Di dunia seperti layaknya orang biasa, tapi di akhirat dia termasuk orang-orang yang mati syahid, dapat sebagaimana yang didapat oleh orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan. Makanya dinamakan syahid ya di dunia. Ya seperti orang juga dimandikan, disolatkan, dikafani, dikubur. Makanya hukum merawat orang yang mati syahid di akhirat adalah hukumnya sebagaimana hukum orang yang bukan mati syahid. Jadi hukumnya seperti layaknya orang yang bukan mati syahid, orang mati biasa. Berarti berapa? Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, dan wajib dikubur. Demikian nih kalau orang tadi itu orang muslim dan seterusnya. Demikian nih kama qala Sayyidu Sofati Zubat al-huslu wa takfinu wa salatu alaihi thumma taqnu mafrudatu kifayatan wa man syahidan yuktalu fi maqraqil kuffari la yughassalu wa la yusalla bal 'alal ghariqi wal hadmi wal mabtuni wal hariki. Dan insyaallah mungkin kita akan lanjutkan bersama di dalam beberapa masalah di dalam masalah syahid di dalam peperangan, karena nanti bos sekalian lebih agak detail lagi penjabarannya perihal masalah orang yang mati di dalam peperangan. Karena seperti apa orang mati di dalam peperangan itu karena terkadang ada orang mati di dalam peperangan tapi sebabnya bukan peperangan, bisa jadi. Maka seperti apa nanti insyaallah akan diuraikan nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiyah sekalian ini. Ya mudah-mudahan sekalian dengan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah limpahan taufik agar kita dimudahkan untuk beramal soleh di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.